hasil utama dan kesepakatan bilateral. Kunjungan Presiden Macron menghasilkan serangkaian kesepakatan dan komitmen yang substansial, memperkuat kemitraan di berbagai sektor kunci. Kerja sama pertahanan dan keamanan. Prancis secara eksplisit diidentifikasi sebagai mitra utama Indonesia dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista. Komitmen kuat dibuat untuk memperdalam kolaborasi dalam industri pertahanan melalui produksi bersama dan alih teknologi, yang sangat penting bagi kemandirian pertahanan Indonesia. Kunjungan ke Akmil Magelang menggarisbawahi pentingnya pendidikan militer dan pengembangan sumber daya manusia, dengan diskusi yang berfokus pada latihan bersama di masa depan dan peningkatan kapabilitas militer kedua negara. Inspeksi pasukan Taruna yang menggunakan kendaraan taktis maupun produksi dalam negeri menyoroti kemampuan industri pertahanan domestik Indonesia yang sedang berkembang. Keterlibatan dalam pendidikan militer semakin diperkuat dengan kunjungan ke Laboratorium Bahasa Prancis Akmil dan dialog langsung dengan perwira TNI yang aktif dalam program Bahasa Prancis, menunjukkan fokus pada interoperabilitas dan pemahaman budaya di lingkungan militer. Hasil positif dari dialog pertahanan Indonesia-Prancis ke-11 dan keterlibatan Indonesia yang berkelanjutan dalam latihan Angkatan Laut Multilateral La Prousse juga diakui, menunjukkan kerja sama praktis yang sedang berlangsung. Penekanan mendalam pada kerja sama pertahanan, yang secara nyata diwujudkan melalui kunjungan ke Akmil, program Bahasa Prancis yang aktif, dan penganugerahan simbolis Legion of Honor kepada Presiden Prabowo, menunjukkan bahwa pertahanan bukan hanya salah satu area kerjasama, melainkan sebuah jangkar strategis fundamental bagi hubungan bilateral yang lebih luas. Hal ini menunjukkan pergeseran yang disengaja menuju interoperabilitas yang lebih dalam, peningkatan pembangunan kepercayaan, dan pengembangan kapabilitas jangka panjang, melampaui sekadar penjualan senjata transaksional. Berbagai data menunjukkan hal ini. Kunjungan terperinci ke Akmil, yang melibatkan tur, interaksi dengan perwira yang belajar bahasa Prancis, dan penghargaan Legion of Honor, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia dan interoperabilitas melalui bahasa dan budaya militer bersama. Produksi bersama, dan alih teknologi, sangat penting untuk kemandirian industri pertahanan jangka panjang Indonesia dan otonomi strategisnya, menandakan kemitraan yang lebih dalam daripada dinamika pembeli-penjual sederhana. Selain itu, undangan bagi Angkatan Bersenjata Indonesia untuk berparade pada Hari Bastille di Paris merupakan isyarat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kemitraan militer yang mendalam dan pengakuan atas posisi militer Indonesia yang semakin meningkat. Ini adalah kehormatan yang sangat langka dan signifikan bagi militer asing, menandakan tingkat kepercayaan, rasa hormat, dan pengakuan yang tinggi terhadap kemampuan militer Indonesia dan kedudukannya sebagai mitra sejajar. Oleh karena itu, kerja sama pertahanan jelas merupakan landasan kemitraan yang ditingkatkan ini, menunjukkan pergeseran kualitatif dari transaksional menjadi strategis. Ini tentang membangun kemampuan jangka panjang, menumbuhkan saling pengertian di tingkat militer ke militer, dan menyelaraskan kepentingan strategis. Hal ini menempatkan Prancis sebagai mitra yang lebih disukai dan andal untuk modernisasi pertahanan Indonesia, berpotensi mendiversifikasi pengadaan pertahanan Indonesia dari pemasok tradisional dan memperkuat otonomi strategisnya. Keterikatan pertahanan yang kuat ini dapat berfungsi sebagai model untuk strategi Indo-Pasifik Prancis yang lebih luas, menunjukkan komitmennya terhadap kemitraan keamanan di kawasan ini. Bagi Indonesia, ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanannya tetapi juga memperkuat posisinya sebagai aktor keamanan regional yang signifikan, berkontribusi pada arsitektur keamanan yang lebih beragam dan seimbang di Asia Tenggara. Kemitraan ekonomi dan investasi. Total nilai kerjasama yang substansial sebesar 11 miliar AS dolar, setara dengan 179,25 triliun rupiah, berdasarkan kurs 16.295 rupiah per dolar AS, disepakati melalui 27 nota kesepahaman, MOU. MOU ini mencakup berbagai bidang, termasuk militer dan pertahanan, transisi energi, ketahanan rantai pasok, dan yang menarik, kerjasama dalam program makan bergizi gratis. Kesepakatan-kesepakatan tersebut disusun melalui berbagai modalitas kemitraan, pemerintah ke pemerintah, G2G, bisnis ke bisnis, B2B, dan masyarakat ke masyarakat, P2P, menunjukkan pendekatan komprehensif terhadap keterlibatan ekonomi. Prancis secara khusus berkomitmen 450 juta euro, bagian dari komitmen yang lebih besar sebesar 500 juta euro melalui ASEAN, untuk proyek-proyek transisi energi, dengan fokus khusus pada inisiatif tenaga surya dan hidrogen. 8 Presiden Macron menyatakan dukungan penuh Prancis untuk penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa, CEPA. Dan untuk keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, OECD. Indonesia, pada gilirannya, menekankan pentingnya mendorong hubungan perdagangan dan investasi yang lebih seimbang antara kedua negara.
Komitmen finansial yang besar, 11 miliar US$, dan fokus yang ditargetkan pada sektor-sektor strategis seperti transisi energi, ketahanan rantai pasok, dan ketahanan pangan, ditambah dengan dukungan eksplisit Prancis untuk keanggotaan Indonesia di SEPA-UE dan OECD, menandakan pergeseran mendasar dari sekadar perdagangan bilateral ke keselarasan ekonomi strategis yang lebih dalam. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan Indonesia secara lebih mendalam ke dalam struktur ekonomi global dengan dukungan kuat Prancis, sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia dan kedudukan globalnya. Data menunjukkan bahwa meskipun nilai keseluruhan sangat mengesankan, sifat kerjasama yang lebih penting. Transisi energi, surya, hidrogen, dan ketahanan rantai pasok adalah industri strategis jangka panjang yang krusial untuk stabilitas dan keberlanjutan ekonomi di masa depan, bukan hanya keuntungan komersial sesaat. Dukungan eksplisit Prancis untuk SEPA-UE dan keanggotaan OECD Indonesia adalah sinyal diplomatik yang kuat. Ini melampaui investasi bilateral, ini tentang memfasilitasi integrasi Indonesia ke dalam kerangka ekonomi global utama, yang menawarkan manfaat jangka panjang yang substansial bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan pengaruh globalnya. Selain itu, masuknya kerjasama, program makan bergizi gratis, dalam perjanjian ekonomi tingkat tinggi adalah hal yang tidak biasa. Ini menunjukkan dimensi dampak sosial yang unik, berpotensi bersifat kemanusiaan atau pembangunan sosial. Pada kemitraan ekonomi ini, mungkin mencerminkan komitmen bersama terhadap kesejahteraan sosial atau prioritas khusus pemerintahan Indonesia yang baru. Keselarasan ekonomi ini bukan hanya tentang meningkatkan volume perdagangan, ini tentang membangun kemitraan ekonomi yang tangguh dan berorientasi masa depan. Prancis memposisikan dirinya sebagai fasilitator utama untuk modernisasi ekonomi Indonesia dan integrasi global, selaras erat dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia. Aspek program sosial menambahkan lapisan keterlibatan masyarakat ke masyarakat atau pemerintah ke masyarakat, membuat kemitraan lebih holistik dan berdampak. Kemitraan ekonomi strategis ini dapat berfungsi sebagai model perintis tentang bagaimana kekuatan Eropa terlibat dengan ekonomi berkembang di Indo-Pasifik, berfokus pada sektor-sektor strategis dan dukungan kelembagaan daripada hanya pada akses pasar. Bagi Indonesia, ini membantu mendiversifikasi mitra ekonominya dan mengamankan dukungan krusial untuk aspirasi ekonomi globalnya yang ambisius. Keselarasan strategis dan diplomatik. Adopsi Visi Bersama 2050 merupakan hasil utama, mengikat kedua negara pada arah strategis bersama dan peningkatan kerjasama selama 25 tahun ke depan. Presiden Macron secara eksplisit menekankan keselarasan visi yang erat antara Prancis dan Indonesia di panggung global, khususnya mengenai prinsip-prinsip fundamental seperti kedaulatan, hukum internasional, dan prinsip non-standar ganda. Diskusi mencakup posisi tegas Prancis mengenai konflik di Ukraina dan situasi kompleks di Palestina dan Israel. Presiden Macron secara khusus mengapresiasi peran aktif dan konstruktif Indonesia dalam mendorong solusi damai yang berkelanjutan untuk tantangan global ini. Seruan Presiden Prabowo yang menonjol untuk pengakuan Israel terhadap negara Palestina merupakan poin diplomatik kunci, dengan Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mengakui Israel setelah pengakuan tersebut. Kolaborasi dalam isu-isu internasional meluas ke tata kelola laut, yang disoroti oleh undangan Presiden Macron kepada Indonesia untuk berpartisipasi dalam Konferensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan diadakan di Nice, Prancis. Pesan penutup Presiden Macron, Prancis ada di pihak Indonesia dan dalam banyak aspek, kita memiliki ide yang sama tentang tatanan dunia, secara mendalam menggarisbawahi tingkat konvergensi geopolitik dan solidaritas yang tinggi. 8 penganugerahan Grand Croix de la Légion d'Honneur kepada Presiden Prabowo oleh Presiden Macron dan undangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Presiden Prabowo untuk menjadi tamu kehormatan pada Hari Bastille di Paris, dengan Angkatan Bersenjata Indonesia. Berparade bersama pasukan Prancis, merupakan isyarat simbolis yang sangat signifikan dari kepercayaan tingkat tinggi dan pengakuan atas kedudukan global Indonesia yang semakin meningkat. Analisis signifikansi kunjungan dan implikasi masa depan. Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia memiliki signifikansi yang mendalam, tidak hanya dalam konteks bilateral tetapi juga dalam lanskap geopolitik regional dan global yang lebih luas. Penguatan kemitraan strategis. Kunjungan ini secara tegas meningkatkan kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis, mengubahnya dari hubungan diplomatik yang kuat menjadi kolaborasi yang lebih dalam dan terintegrasi di sektor-sektor kritis. Adopsi Visi Bersama 2050 berfungsi sebagai bukti kuat komitmen jangka panjang dan pandangan strategis bersama untuk seperempat abad ke depan, menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk kerjasama di masa depan. Implikasi bagi stabilitas regional dan global. Kunjungan Presiden Macron, yang secara strategis diposisikan sebagai bagian dari tur Asia Tenggara yang lebih luas, menandakan komitmen serius dan berkelanjutan Prancis terhadap strategi Indo-Pasifiknya. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai mitra demokratis yang penting di kawasan yang semakin penting secara geopolitik.
Perspektif bersama mengenai prinsip-prinsip fundamental seperti hukum internasional, kedaulatan nasional, dan isu-isu global seperti konflik di Ukraina dan Palestina menunjukkan konvergensi signifikan dalam pendekatan diplomatik. Keselarasan ini berpotensi mengarah pada upaya yang lebih terkoordinasi di forum multilateral dan suara kolektif yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan global. Kunjungan Presiden Macron, yang secara strategis dilakukan sebagai bagian dari tur Asia Tenggara, secara tegas menandakan komitmen serius dan mendalam Prancis terhadap strategi Indo-Pasifiknya, mengidentifikasi Indonesia sebagai mitra demokratis yang penting di kawasan tersebut. Pada saat yang sama, bagi Indonesia, keterlibatan mendalam dengan Prancis, kekuatan besar non-tradisional dengan kemampuan canggih, secara signifikan meningkatkan otonomi strategisnya dengan mendiversifikasi kemitraannya di luar blok tradisional, misalnya, AS, Tiongkok, dan memperkuat posisinya di dalam ASEAN dan di panggung global. Dinamika yang saling menguntungkan ini menciptakan fondasi yang kuat dan tangguh untuk kolaborasi di masa depan. Data menunjukkan bahwa kunjungan Macron secara eksplisit dinyatakan sebagai bagian dari tur Asia Tenggara. Selain itu, laporan juga menyoroti Prancis sebagai anggota kunci Uni Eropa dan Indonesia sebagai konstituen inti ASEAN. Prancis telah mengartikulasikan strategi Indo-Pasifiknya. Kunjungan komprehensif ke anggota kunci ASEAN seperti Indonesia, dengan agenda yang begitu luas, menunjukkan sentralitas Indonesia dalam strategi ini. Prancis mencari mitra yang stabil dan demokratis di kawasan yang semakin dicirikan oleh persaingan kekuatan besar. Indonesia, yang secara tradisional menganut kebijakan luar negeri non-blok tetapi semakin asertif dalam peran regional dan globalnya, sangat diuntungkan dari diversifikasi mitra strategisnya. Ketergantungan berlebihan pada kekuatan tradisional dapat membatasi fleksibilitas kebijakannya. Prancis menawarkan teknologi pertahanan canggih dan peluang ekonomi signifikan tanpa beban geopolitik yang terkait dengan beberapa kekuatan besar lainnya. Kemitraan strategis, dan visi bersama 2050, menyiratkan komitmen jangka panjang yang selaras sempurna dengan kepentingan strategis menyeluruh kedua negara. Keinginan Prancis untuk kehadiran yang lebih kuat dan independen di Indo-Pasifik dan pengejaran otonomi strategis Indonesia serta peningkatan kepemimpinan regional. Kunjungan ini merupakan langkah yang disengaja dan terhitung oleh Prancis untuk memperkuat kehadirannya dan pengaruhnya di kawasan geopolitik yang kritis, memanfaatkan Indonesia sebagai titik masuk dan mitra utama. Bagi Indonesia, ini merupakan peluang krusial untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dan pembangunan ekonominya dengan mitra yang andal dan berteknologi maju, sekaligus memperkuat sikap kebijakan luar negeri independennya dan aspirasi kepemimpinan regional. Dinamika ini berkontribusi pada struktur kekuatan regional yang lebih seimbang dan multipolar. Kemitraan yang berkembang ini mencontohkan tren yang berkembang di mana kekuatan menengah dan kekuatan Eropa yang sudah mapan berupaya menjalin aliansi yang lebih dalam dan beragam di Indo-Pasifik. Ini menunjukkan pergeseran dari pandangan keamanan dan ekonomi regional yang semata-mata berpusat pada AS Tiongkok, menyoroti meningkatnya pentingnya hubungan bilateral dalam konteks multilateral yang lebih luas dan berkembang, misalnya, kerjasama UE-ASEAN. Potensi tantangan dan peluang untuk kolaborasi di masa depan. Implementasi yang berhasil dari 27 MOU dan realisasi nilai kerjasama 11 miliar AS dolar akan membutuhkan kemauan politik yang berkelanjutan, koordinasi birokrasi yang efektif, dan mekanisme pemantauan yang kuat dari pihak Indonesia maupun Prancis. Potensi tantangan mungkin juga muncul dari menjembatani perbedaan dalam kerangka regulasi, sistem hukum, dan budaya bisnis. Namun, peluang yang muncul dari kunjungan ini sangat besar. Kerjasama unik dalam program makan bergizi gratis dapat berfungsi sebagai model inovatif untuk kerjasama G2G-P2P di masa depan, menunjukkan bahwa kemitraan strategis dapat mencakup dimensi sosial yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendalaman kolaborasi di sektor-sektor strategis yang telah diidentifikasi, seperti pertahanan, transisi energi, dan pendidikan, akan terus menjadi area utama pertumbuhan. Pemanfaatan visi diplomatik bersama dalam forum multilateral juga akan memberikan peluang bagi kedua negara untuk secara kolektif membentuk norma dan kebijakan global, memperkuat posisi mereka sebagai aktor yang bertanggung jawab di panggung dunia.